Stres. Apa yang kamu pikirkan ketika dengar kata stres? Sebagian besar dalam pikiran yang muncul adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang kalau bisa jauh-jauh deh dari aku. Begitu kan? Dan buktinya lagi kalau kita berdoa, kita tidak pernah meminta stres itu ada dalam kehidupan kita. Gitu ya wajarnya. Tapi tunggu dulu nih, apakah stres memang senegatif itu? Apakah memang stres seburuk itu? Jadi menurut Aulia Kram, seorang psikolog dari Stanford beserta teman-temannya di sebuah artikel yang dia bikin, ternyata stres tidak seburuk itu. Karena yang penting itu bukan apa yang terjadi kepada kamu, tapi bagaimana kamu memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi pada kamu. Jadi bagaimana stres, apakah dia membahayakan kita ataukah dia membantu kita, itu tergantung dari bagaimana pola pikir kita terhadap stres. Bagaimana kita mendefinisikan stres itu sendiri. Coba nih bayangin, untuk orang yang menggambarkan stres sesuatu yang buruk, sesuatu yang membebani, itu cenderung membuat orang itu memang benar-benar terbebani dan menganggap stres sebagai hambatan hidup. Contoh gampangnya gini, siapa yang membayangkan hari Senin itu berat, hari Senin itu membebani, hari Senin itu wow, pokoknya riuh dan juga melelahkan. Ketika hari Senin, ya Senin. Bagi orang yang punya mindset seperti itu, dan ketika hari Senin, ya Senin, maka ketika dia mendapatkan tugas atau menghadapi sesuatu di hari Senin, jangankan di tengah-tengah hari, di awal hari dia tidak bersemangat, cenderung malas-malesan, cenderung merasa itu berat sekali, hingga akhirnya dia mengalami kelelahan atau hari Senin itu hawanya jadi buruk aja gitu, jadi gampang emosi, kemudian gampang tersinggung dan tersulut apabila ada yang mendekati, misalnya seperti itu. Beda sama orang yang punya mindset, wah hari Senin nih, hari Senin produktif, hari Senin menyenangkan. Maka ketika dia punya mindset seperti itu, entah dia dapat tugas ketika dia bekerja atau sekolah dan aktivitas lainnya, dia akan bisa enjoy sekalipun itu belum bisa dia kerjakan, dia akan tetap bisa menikmati hari Senin itu. Nah, jadi seperti hari Senin, kita kan nggak bisa tuh ngilangin hari Senin dalam satu minggu. Kita juga nggak bisa ngilangin stres dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menghilangkan mereka, daripada bermusuhan, daripada berusaha untuk menghilangkannya, lebih baik kita berteman dengannya dan berusaha untuk mengatasinya dengan mindset tadi. Dan lagi, untuk orang-orang yang punya mindset stres itu baik untuk saya, menurut Aulia Kram dan juga teman-temannya tadi, dari Psychology Today, dia menyebutkan juga kita bisa mendapatkan 3 benefit. Yang pertama adalah orang akan lebih bisa menerima stres itu sendiri, sehingga dia akan lebih mampu mengatasinya dengan tetap mengoptimalkan dan juga lebih produktif. Contoh misalkan ada pemicu nih, ketika ada pemicu yang membuat kita tidak nyaman, kita pasti akan termotivasi atau terdorong untuk melakukan sesuatu biar bisa mengatasinya. Nah, bagaimana kita mengatasinya, kemudian kita belajar dari itu akan memberikan kita pengetahuan baru nih misalnya. Contoh untuk kamu yang lagi dapat tugas buat maju di depan banyak orang, buat ngobrol di depan banyak orang, stres tuh kan ya, nervous lah, takut kalau salah lah, dan sebagainya. Nah, untuk orang yang punya mindset, ini baik untuk saya, maka dia akan berpikiran, oh gak apa-apa, ini akan menambah ke pengalaman saya, ini akan menambah jam terbang saya, jadi kalau salah di tengah-tengah, dia akan lebih bisa menerima itu. Dan lebih bisa menikmati pidatonya atau ketika dia bicara di depan banyak orang. Kemudian yang kedua, tidak menambah ketegangan yang dialami ketika dia stres pada saat itu. Ibaratnya udah stres, kemudian kita berusaha untuk mengatasi, tapi kalau orang yang punya mindset stres itu baik untuk dia, itu akan memberikan celah kepada dirinya untuk lebih tenang sehingga lebih bisa memikirkan how to atau bagaimana cara mengatasi ini dengan pikiran yang lebih jernih. Sekalipun ada rasa wajar ya ketika ada rasa gimana nih cara mengatasinya, tapi setidaknya bisa mengurangi kepanikannya sehingga dia bisa lebih berpikir jernih dan keputusan yang dia ambil pun akan lebih berkurang resiko negatifnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah bisa mengambil keputusan, maka dia akan lebih bisa bereaksi lebih baik terhadap stres yang dialami sehingga dia akan lebih bisa dekat dengan tujuan atau harapan yang dia inginkan. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita bereaksi terhadap stres yang kita rasakan itu juga dipengaruhi dari bagaimana kita mendefinisikan stres itu sendiri. Dari apa? Dari pola pikir kita memandang stres itu seperti apa. Kayak contohnya tadi, ketika kita diminta buat maju ke depan ya, ketika kita tidak menerima stres dan berusaha untuk mengusirnya, oke, kamu sekarang maju ke depan buat presentasi misalnya atau buat pidato nih. Ketika kita nervous, kita berusaha untuk menyangkal itu, enggak kok, aku nggak nervous, aku baik-baik saja, aku bisa, aku nggak apa-apa. Yang terjadi malah semakin nervous dan kata-kata yang udah disiapin tadinya malah bisa hilang, gitu kan ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah
Oke, ketika aku nervous sekarang nggak apa-apa, karena ini baru pertama kali atau pengalaman pertama, sehingga kalau salah ya it's okay. Aku bisa memperbaiki next time dan ini akan menambah pengalamanku. Oke, aku nervous jadi oke, gak apa-apa. Kayak gitu, sehingga akan lebih bisa memaklumi dan kemudian akan lebih bisa enjoy terhadap stres yang dialami dan imbasnya kita juga akan lebih bisa berpikir jernih dan bereaksi lebih baik terhadap stres yang kita alami. Kemudian, apakah stres itu membahayakan atau membantu tergantung dari pola pikir kita. Dan kamu, kalau kamu lagi stres, apa yang biasa kamu lakukan? Coba deh tulis di kolom komentar dan bagaimana cara kamu mengatasi stres yang kamu alami selama ini. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Remember to love yourself.